Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin hingga hari ini. Namanya dapat menyebabkan iman menjadi meningkat dan dapat pula menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1400 tahun yang silam hingga hari ini. Sebelum memeluk agama Islam, Umar sering menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengganggu kaum muslimin. Pada suatu hari, orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan siapakah di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar Al-Faruq segera menyahut, "Saya siap melakukannya." Semua orang Quraisy yang hadir di pertemuan itu berkata, "Ya, memang engkaulah yang pantas melakukannya." Sambil menghunus pedang, Umar Al-Faruq segera melangkah menuju kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan, Umar berpapasan dengan salah seorang kabilah Zurrah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu an bertanya kepada Umar, "Umar, hendak kemanakah engkau?" "Saya akan membunuh Muhammad," jawab Umar. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Jika demikian, Banu Hasyim, Banu Zurrah, dan Banu Abdi Manaf tidak akan berdiam diri atas perbuatanmu itu. Mereka pasti akan menuntut balas." Mendengar ancaman seperti itu, Umar Al-Faruq terkejut. Lalu ia berkata, "Oh, nampaknya kamu pun telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalau demikian adanya, saya akan membunuhmu terlebih dahulu." Sa'ad radhiyallahu an berkata, "Ya, saya memang telah memeluk agama Islam." Umar pun segera mencabut pedangnya. Sebelum bertarung dengan Umar, Sa'ad radhiyallahu an sempat berkata, "Lebih baik engkau mengurus keluargamu dulu, wahai Umar. Saudara perempuanmu dan suaminya juga telah memeluk agama Islam." Tak terbayangkan kemarahan Umar ketika mendengar berita ini. Ia pun segera meninggalkan Sa'ad radhiyallahu an dan pergi menuju rumah saudara perempuannya. Ketika itu di rumah saudara perempuan Umar ada sahabat Ka'bab radhiyallahu anhu. Dengan menutup pintu dan jendela, suami istri itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar Al-Faruq menggetuk-ngetuk pintu sambil berteriak supaya dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Ka'bab radhiyallahu an segera bersembunyi. Karena tergesa-gesanya, maka mushaf Al-Quran yang sedang mereka baca itu tertinggal. Ketika pintu dibukakan oleh saudara perempuan Umar, Umar langsung memukul saudara perempuannya sehingga mukanya berdarah. Lalu ia berkata, "Pengkhianat, kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tanpa menghiraukan wajah saudaranya yang berdarah-darah, Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Apakah yang sedang kamu lakukan? Dan siapakah orang yang suaranya aku dengar dari luar tadi?"
Kami hanya berbincang-bincang, jawab ipar Umar radhiyallahu an. Umar Al-Faruq berkata, apakah kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan memeluk agama baru itu? Iparnya menjawab, bagaimana jika agama baru itu lebih baik dari agama dahulu? Jawaban ini menyebabkan Umar Al-Faruq marah dan memukul iparnya serta menarik-narik jenggotnya sehingga wajahnya berlumuran darah. Saudara perempuan Umar segera melerai, namun ia pun dipukulnya sehingga wajahnya pun berdarah-darah. Sambil menangis, saudara perempuan Umar berkata, wahai Umar, kami dipukul hanya karena kami memeluk agama Islam. Kami bersumpah akan mati sebagai seorang Islam. Terserah padamu, kamu mau melakukan apa terhadap kami. Ketika kemarahan Umar mulai mereda, Umar merasa malu dengan perbuatannya terhadap saudara perempuannya itu. Tiba-tiba ia melihat mushaf Al-Quran yang ditinggalkan oleh Ka'bah radhiyallahu anhu tadi. Lalu ia berkata, bagus, sekarang katakan kepadaku apa lembaran-lembaran ini. Kamu tidak suci, dan orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran ini, jawab saudara perempuan Umar. Pada awalnya Umar belum siap untuk bersuci, namun akhirnya ia bersedia untuk mandi dan berwudu, kemudian membaca mushaf Al-Quran itu. Surat yang dibacanya adalah surat Thaha. Umar membaca surat itu dari awal hingga akhir. Pandangannya berubah ketika ia sampai pada ayat berikut, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Thaha ayat 14. Kemudian Umar berkata, baiklah, sekarang antarkan aku untuk menemui Muhammad. Mendengar kata-kata Umar Al-Faruq itu, Ka'bah radhiyallahu an segera keluar dari persembunyiannya sambil berkata, wahai Umar, ada kabar gembira untukmu. Tadi malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun doa beliau, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal, terserah kepadamu siapa yang engkau kehendaki. Sepertinya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilihmu untuk memenuhi permintaan Nabi. Setelah peristiwa itu, Umar radhiyallahu anhu segera dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat subuh dan memeluk Islam saat itu juga. Kaum kafir Quraisy merasa terpukul dengan keislaman Umar. Namun jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit jika dibanding dengan kaum musyrikin di Mekah. Kafir-kafir musyrikin itu semakin keras usahanya untuk membinasakan kaum muslimin beserta agamanya. Di sisi lain, semangat kaum muslimin pun semakin bertambah. Dengan Islamnya Umar radhiyallahu an, kaum muslimin bertambah berani dan mereka berani mendirikan sholat di Baitul Haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Islamnya Umar radhiyallahu an
merupakan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Hijrahnya Umar radhiyallahu an merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan pengangkatan Umar radhiyallahu an sebagai khalifah adalah rahmat bagi kaum muslimin.